Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Rihadatul Aisa, mahasiswa semester 1 Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2514120025. Di sini saya ingin membacakan presentasi saya tentang mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke presentasi saya. Bagian pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah pandangan hidup seseorang terhadap suatu hal. Worldview Islam mendasari perilaku seorang muslim terhadap perilaku sehari-hari di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Paradigma Islam memiliki 6 pola, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan al-tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki kaidah al-ubudiyah, berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Yang keempat, mawarid al-tabi'i atau sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang keenam, mencapai mardat atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada tujuan. Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah termasuk ke dalam muamalah. Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam banyak persoalan keduniaan. Contohnya seperti mengatur masalah ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Prinsip umum muamalah diantaranya: 1. Muamalah pada dasarnya mubah atau boleh. Kemudian tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan dan keadilan. Definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai al-iqtisad al-islami. Iqtisad atau ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikannya, dan mengonsumsinya. Ilmu ekonomi terkait sains teknologi bersifat netral, sehingga ilmu ekonomi manapun dapat dikembangkan dan diadopsi ke dalam sistem ekonomi Islam selama tidak kontraproduktif. Sementara itu, sistem ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan harta, pengelolaan harta, maupun distribusi harta di tengah-tengah masyarakat yang bersifat tidak netral dan dipengaruhi oleh pandangan hidup atau ideologi tertentu. Berbicara tentang metodologi ekonomi Islam, tentunya tidak terlepas dari pemikiran ekonomi Islam. Metodologi pada dasarnya merupakan sebuah standarisasi pada cara manusia dalam membentuk sebuah ilmu pengetahuan. Untuk membentuk sebuah metodologi, setidaknya dibutuhkan unsur-unsur berikut seperti worldview, sumber rujukan, metode, objek, serta prosedur yang digunakan. Walaupun secara teknis, untuk membentuk suatu metodologi ekonomi Islam terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode yang menggunakan pendekatan Islamisasi dan metode yang menggunakan basis legal fikih. Tujuan dibentuk metodologi ilmu ekonomi Islam bukan hanya untuk mencerminkan konsep normatif yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, tetapi lebih dari itu. Kemudian, ekonomi Islam lintas sejarah. Pemikiran ekonomi Islam bukanlah gagasan ataupun pemikiran baru, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Secara umum, perkembangan ekonomi Islam terbagi ke dalam 4 fase. Fase pertama yaitu masa fondasi. Fase ini dimulai pada awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Kemudian, fase kedua, fase perkembangan. Di tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual di bidang ekonomi. Kemudian, fase ketiga, fase stagnasi pada tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi sampai 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Kemudian fase keempat, fase kebangkitan dari tahun 1932 sampai sekarang. Kebangkitan ini diawali dengan bermunculan
tulisan yang menggali pemikiran ekonomi dari tokoh Muslim klasik dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan pemikiran Barat, kapitalisme, dan sosialisme. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis itu ibarat dunia di mana semua orang bebas mengejar keuntungan. Setiap orang boleh punya bisnis, mengelola uang, menentukan harga, dan berlomba-lomba menarik pelanggan. Tetapi pemerintah tidak terlalu ikut campur, yang penting pasar tetap berjalan. Sistem ekonomi Islam, di mana dalam ekonomi Islam itu cara mengelola harta dengan tetap mengingat bahwa semua ada aturannya dalam agama. Mencari untung itu boleh, tapi tidak boleh menzolimi, tidak boleh curang, dan harus membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian kita masuk kepada perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Perbedaan pertama yaitu pada sistem ekonomi Islam, Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan sekularisme atau materialisme. Dan perbedaan yang kedua, jika di sistem ekonomi Islam itu mementingkan nilai-nilai seperti halal haram, moral, etika, dan lain-lain, maka pada sistem ekonomi kapitalis sebaliknya, tidak mementingkan hal-hal tersebut, yang penting mengejar keuntungan dan tidak melanggar aturan negara. Kemudian perbedaan yang ketiga, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu dalam ekonomi Islam. Namun pada ekonomi kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya menghasilkan kepentingan kolektif. Kemudian perbedaan yang keempat, jika dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan atau zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam, maka pada sistem ekonomi kapitalis, adanya pasar bebas tanpa intervensi pemerintah atau dengan minim intervensi. Sekian presentasi dari saya. Isaac Newton pernah berkata, "What we know is a drop and what we don't know is an ocean." Apa yang kita ketahui hanyalah setetes air, dan yang tidak kita ketahui adalah lautan. Maka dari itu, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkah dan menambah ilmu pengetahuan kita semua, dan semoga ini menjadi titik awal bagi kita untuk dapat mencari tetes-tetes ilmu pengetahuan lainnya yang insya Allah akan berguna pada kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, perbedaan yang keempat, jika dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan atau zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam, maka pada sistem ekonomi kapitalis, adanya pasar bebas tanpa intervensi pemerintah atau dengan minim intervensi. Sekian presentasi dari saya. Isaac Newton pernah berkata, "What we know is a drop and what we don't know is an ocean." Apa yang kita ketahui hanyalah setetes air, dan yang tidak kita ketahui adalah lautan. Maka dari itu, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkah dan menambah ilmu pengetahuan kita semua, dan semoga
Ini menjadi titik awal bagi kita untuk dapat mencari tetes-tetes ilmu pengetahuan lainnya yang insya Allah akan berguna pada kehidupan kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.